Halo, ketemu lagi. Saya Amanda. Kita mau ngobrolin buku di toko buku Liver. Nah, buku yang saya bawa hari ini tuh agak-agak serem-serem gimana gitu ya. Baca nggak judulnya? Akhir Penjantanan Dunia. Ini sebuah kata yang nggak biasa kita dengar ya. Dan kalau kita lihat covernya pink, gambarnya begini, ini tentang apa sih? Gitu. Kira-kira tentang perempuan, feminin gitu kan. Karena di sini judulnya adalah psikologi feminis untuk pembebasan laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun si Pinky-Pinky ini yang kita duga sebagai feminisme itu ngomongin soal perempuan, tapi yang ditekankan dalam buku ini adalah perempuan yang tertekan di dalam dunia patriarki ini tidak hanya karena tidak bisa kita kita urusin hanya perempuannya aja. Justru yang harus kita beresin juga adalah laki-lakinya. Jadi di sini revolusi feminin baru akan sungguh-sungguh terjadi jika ada revolusi maskulin. Kenapa? Karena yang menyebabkan kita jadi seperti ini, perempuan jadi seperti ini adalah karena ada laki-laki yang bertindak patriarki itu, ya kan? Ada laki-laki yang bertindak sebagai pihak-pihak yang lebih dominan daripada perempuan. Ada laki-laki yang bertindak sebagai atau merasa menjadi pihak yang lebih tinggi, lebih baik daripada perempuan. Sementara dengan posisinya itu laki-laki menempatkan perempuan di sini dalam tiga peran esensial katanya, yaitu perawan, ibu, pelacur. Ini untuk dewasa loh ya, jadi jangan salah, ini memang 18 plus tulisannya. Jadi Trinitas ini udah salah kaprah semuanya gitu kan. Loh, kalau kita tanya kenapa laki-laki kok menempatkan perempuan seperti itu? Jawabannya apa? Laki-lakinya dibesarkan oleh perempuan yang seperti apa? Ya kan? Jadi memang walaupun kita tidak suka gitu kan dengan dunia patriarki ini, sadar nggak bahwa kita sendiri yang juga membantu menciptakan mereka menjadi patriarki gitu kan? Dengan kita mengajarkan anak kita, misalnya yang laki-laki nggak boleh nangis, yang laki-laki nggak usah cuci piring, yang laki-laki gimana, itulah yang membuat mereka menjadi patriarki di masa depan. Kalau kita mengajarkan anak laki-laki kita misalnya untuk ikut beres-beres rumah, ya dia akan menjadi tidak terlalu patriarki. Kan ada ya iklan atau apa sih yang seorang kakek gitu kan, dia lagi nginep di rumah anaknya, terus dia lihat anaknya yang perempuan itu pulang kerja masih sembari teleponan gitu, kemudian nyiapin makanan, nyiapin minuman untuk suaminya, kemudian masukin apa namanya cucian kotor ke mesin, kemudian beresin mainan anaknya, sementara si suaminya yang notabene juga pulang kerja duduk di depan TV nonton dan mendapatkan suguhan si minuman yang dibuatkan oleh istrinya. Sebagai bapaknya si perempuan itu, sebagai bapaknya si istri, dia sedih, tapi kemudian dia juga sadar itu si anaknya itu, si perempuannya itu juga melihat itu dari bagaimana dia dan istrinya berperilaku gitu kan, sehingga tertanamlah di dalam pikiran si anak perempuan itu bahwa yang namanya istri memang harus seperti itu, yang dia minum suaminya, ngurusin makan, ngurusin anak dan sebagainya. Jadi ketika dia pulang dari rumah si anaknya itu, ketika istrinya mau beresin baju kotornya dia menolak, itu dialah yang kemudian memasukkan baju kotor itu ke mesin cuci. Jadi uh, saya langsung langsung mengaitkan dengan ikan atau tayangan itu ya, karena memang itulah yang saya rasakan gitu. Memangnya laki-laki itu belajar dari mana kalau bukan belajar dari lingkungannya, dan yang terdekat tentunya adalah orang tuanya. Bagaimana ibunya bersikap kepada bapaknya, bapaknya bersikap kepada ibunya. Selama ada perempuan dan laki-laki, ya masalah perempuan itu harus dibereskan juga melalui si masalah laki-lakinya itu gitu. Nah, memang ini tidak semua orang nyaman baca buku ini gitu ya. Apa namanya? Saya yakin sih tidak semua orang merasa relate atau mungkin bisa mendapat manfaat. Tapi sebagai sebagai apa ya, akademisi gitu ya, mungkin yang menurut saya ini membuka wawasan banget gitu loh. Membuka wawasan, membuka sudut pandang kita bahwa ya kalau masalahnya di sini gitu, kita perlu nggak cuman umek aja gitu di sini, tapi di lingkaran yang lebih luas gitu.
Dan si penulisnya ini namanya Esther Lianawati, itu dia tinggal di Prancis. Dan menurut dia di Prancis pun yang kita pikir udah cukup modern dan sebagainya pun masih ada patriarki gitu dengan penggambaran yang berbeda gitu. Nah, saya tidak mengklaim diri sebagai feminis, enggak gitu. Cuma menurut saya sebagai orang SDM gitu ya, kapan perempuan kita mau maju kalau kita masih terkungkung di urusan beginian gitu loh. Urusan perempuan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, laki-laki harus begini, laki-laki harus begitu gitu. Termasuk ketergantungan sebenarnya ya yang diciptakan oleh kedua belah pihak bahwa perempuan itu nanti ikut suami dan sebagainya gitu kan. Bahkan ada juga yang saya masih menemukan anak-anak muda sekarang itu yang ya sekolah tuh dapat titel aja, habis itu dia menikah, dia pengennya menikah dan nggak usah kerja, udah dia bergantung pada suaminya gitu. Yang membuat saya sih agak miris ya, maksudnya kalau kalau perempuan kemudian tidak berkontribusi baik terhadap perekonomian maupun apa, ya sebenarnya kita sedang membuang-buang sumber daya manusia. Aduh, berat ya pembicaraannya, tapi karena memang ini bukunya hmm, lumayan lumayan akademis gitu ya dengan berbagai rujukan, jadi bukan bukan cuma curhatan bahwa hey kita harus lebih berdaya, hey perempuan harus lebih berdaya, nggak seperti itu gitu. Agak lumayan tebal sih ini bukunya ya, nggak tebal-tebal banget sih, tapi sangat membuka wawasan dan saya senang judulnya, sangat tidak biasa apa akhir penjantanan dunia. Dua kata yang sulit baca deh. Oke, sampai ketemu, thank you.